Bici-bici jaga, bincang-bincang santai, jangan tegang. Salam budaya dan salam hangat selalu buat teman-teman penonton setia Sarawita Bonto Channel. Saya Wawan Maluluang, saya Unrudai. kita berjumpa lagi di acara Bici-bici jaga, bincang-bincang santai, jangan tegang. Bici-bici jaga, bincang-bincang santai, jangan tegang. Teman-teman sekalian, sekaligus penonton setia Sarawita Film, semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu melimpahkan berkah dan rahmat-Nya buat kita semua dan buat alam semesta raya ini, sehingga kita benar-benar menjadi umat yang mampu menata kehidupan beserta menata alam semesta ini dengan segala isinya. Ya, dan untuk itu kembali kita berjumpa di sini. Dan otomatis tidak lain dan tidak bukan kita akan membahas kembali bincang-bincang tentang puisi religi. Dan pada hari ini kita sampai pada episode 8 di Batu Maki di episode 8. Jadi kelpari siapa ya Anda tahu? Iya, selamat malam Ayahanda, salam budaya. Selamat malam, salam budaya. Iya, saya lanjut saja nih Anda. Langsung to the point ini Ayahanda. Iya, di puisi ini kan episode 8 mi Ayahanda. Episode sagan 7 mi. Iya. Singkama paku tak nanganku biasa ya Ayahanda. Angapa aneh ian ne judul kah? Tuhan, sekarang aku di hadapanmu. Nah, ngapa nanjo kipare jadi judul di puisi maka sagan tujuan nih. Episode 8. Iya. Tapi Ayahanda, baru kulit jelaskan Rom. Pertama-tama salam budaya. Iya, salam budaya. Jadi salam budaya bagi penonton setia Sarawita Channel. Anggapan judulnya di episode 8, Tuhan sekarang aku di hadapan. Iya, Tuhan sekarang aku di hadapan. Di episode 8 ini tokoh pada puisi religi ini sudah paham tentang penciptanya. Iya. Nesemi Karena tokoh sudah yakin akan keberadaan Tuhannya. Berarti lah sedikit memahami nih ambat turi pinis na ceritanya nih. Iya, Nesemi. Iya. Jadi ia merasa begitu dekat dengan Tuhannya, begitu dekat dengan penciptanya. Nah, persoalannya untuk menggunakan kata atau kalimat Tuhan kita sekarang satu, atau Tuhan kita sekarang berhadapan, atau Tuhan kau dan aku tak bisa terpisahkan. Berat untuk dijadikan kata atau kalimat sebagai judul. Sehingga Santoko menggunakan kata Tuhan, sekarang aku di hadapan. Itu yang lebih mudah bagi toko lebih nataba ini. Iya. Malah lagi apakah tika maka tatongin natap pun saat yang karena sekarang kita kaman itu Bang. Iya. Cocok. Tapi memang pun dari sini kini memang Ayahanda memang aneh saja aneh lebar mikir pilih baji aneh kata-kataan aneh. Tuhan sekarang aku di hadapanmu. Nah, sana sekali anak luar biasa sekali, lompo sekali ku saat maknanan. Tapi sebelum dibahas lebih lanjut lagi, baji kapan pun ripi kero. Di sini kerongan waktu jangan episode anunya apa nih? Potongan puisi tadi. Iya. Oke, kita lihat dulu reviewnya. Silakan. Setelah rindu dan lelah terbayarkan, kita berpeluh dan moksa tanpa payah. Tuhan,
Sekarang aku di hadapan. Pertanyaanku yang pertama kepadamu, bagaimana kau mencipta pertama kali? Tuhan, sekarang aku di hadapan-Mu. Pertanyaanku yang kedua kepadamu, bagaimana kau mencipta sampai saat ini? Tuhan, sekarang aku di hadapan. Pertanyaanku yang ketiga kepadamu, lalu kapan kau berhenti mencipta? Ya, itu tadi reviewnya dari punar sini ini sampai ulasan lanjut review na to isi ya luar biasa sih di sana lagi dan bahkan nia beberapa kata nyatong bahkan kalimat anjuna memunculkan sebuah pertanyaan menurut nia studio nia pertanyaan muncul kusari jadi kan aku tak nambah dari ayahanda nih kayak kata itu sebagai penulis nan anu ayahanda menurut dan maksudnya tabik mahamu ayahanda kijelaskan orang masuk nan dari beberapa bait dan puisi ya tabi. Jadi masukna sumpaingan kalimat-kalimat ditayangkan. Iya. Adalah bahwa sang tokoh merasa bahwa kerja kerasnya selama ini tercapai. Jadi selama ini berusaha untuk mencari Tuhannya, untuk mengetahui keberadaan Tuhannya, ternyata berbuah. Ini hasilnya. Karena itu kedekatan tokoh dengan Tuhannya sampai kemudian tokoh itu bertanya kepada Tuhannya. Tuhan, bagaimana kau mencipta pertama kali? Beritahu saya, bahwa tikam batenu jo pertama kali batenu mencipta pertama kali. Beritahu saya. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua, Tuhan, bagaimana kau mencipta sampai saat ini? Beritahu saya. Tikam caranu mencipta sampai dengan saat ini. Apakah singkam maji di awalnya dengan saat ini? Kemudian yang ketiga pertanyaan, kapan kau sampai kapan kau berhenti? Kapan kau berhenti mencipta? Lalu kapan kau berhenti mencipta? Kapan kau berhenti mencipta? Angapa penumari mencipta? Berarti kamu tahu memang kayak anda karena secara tidak langsung berkomunikasi. Berusaha untuk berkomunikasi. Jadi dia sepertinya sudah berkomunikasi dengan Tuhannya. Kenapa aku dipertanyakan? Jadi kenapa dia pertanyakan itu? Karena tokoh ini ingin mendapatkan gambaran yang jelas tentang penciptaan. Penciptaan oleh Tuhannya, mulai dari awal sebelum ada bumi, kemudian sampai ada bumi dan manusia bagaimana, dan sampai kemudian berakhirnya ini ciptaan. Tuhan menciptakan, Tuhan mencipta. Itu yang ingin diketahui oleh tokoh, karena sudah merasa dekat dengan Tuhannya, sang pencipta, maka itu dipertanyakannya. Pernah kamu tuh nih saya review nah. Kamu aja? Iya. Oke. Kita lihat lagi reviewnya. Oke, kita lihat lagi reviewnya. Silakan. Orang bilang tahtamu satu tingkat di atas langit ketujuh. Tapi yang lain bilang kau ada di mana-mana.
Bagaimana ini? Bukankah kau yang memintaku berterus terang? Penakaman tu ayanda jelaskan dong. Iya. Anda tu isinan puisi ya. Iya. Iya. Iya, tahu ya. Dijelaskan orang tahu. Ini kan puisi anak-anak. Orang bilang tahtamu satu tingkat di atas langit ketujuh. Iya. Tapi yang lain bilang kau ada di mana-mana. Iya, kau ada di mana-mana. Bagaimana ini? Iya. Bukankah kau yang meminta aku berterus terang? Aku tahu balik sih. Kamu tahu bingung. Makanya sebenarnya tokoh pada puisi ini ingin mengatakan kepada Tuhannya, Tuhan, bicaralah terus terang supaya hambamu itu tidak bingung. Iya. Jadi dia ingin mengajak Tuhannya untuk menggunakan kata yang tidak bermakna ganda, tetapi yang bermakna denotatif. Tenanya makna kiasanna. Betul. Supaya kenapa? Supaya pendengar itu atau hambanya itu, hamba makhluknya yang namanya manusia itu tidak bingung. Tidak muncul lagi. Supaya masih ada kiri kemana lah ditumbuhan nih kemana jalan ini. Kan ya, karena Tuhan itu di atas langit ketujuh, di atasnya arsi apakah namanya itu. Dia anak tongak, karena ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan ada di mana-mana. Makanya tokoh mengatakan bicaralah terus terang. Kemas itu jadi. Kemas sebenarnya. Supaya cocok. Hebat kita ini hambamu tidak bingung. Betul. Itu sebenarnya. Iya, hebat tuh ini hebat. Sana luar biasa na anne bonina anne. Kamu tuh monton tuh sikutak nang. Iya, sikutak tanpa. Iya. Oke, tapi sebelum kita lanjut lagi, bagi pun mari poso sambil lagi nunggu kopi. Kita break dulu. Oke. Jadi kita kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Jadi tetap di Bici Gagang, bincang-bincang santai, jangan tegang. Bici Gagang, bincang-bincang santai, jangan tegang. Bici Gagang, bincang-bincang santai, jangan tegang. Ya, kembali lagi di Bici Gagang, bincang-bincang santai, jangan tegang. Ya, kita kembali lagi untuk jadi pengurus tahu pener beriklan kemai tahu menghubungi yang mau pasang iklan ya. Pasang iklan kalau mau pasang iklan. Iya, kita telepon. Oke, kita lanjut lagi. Tapi sebelum dibahas kesengan nih. Di kecini kiron reviewna tuh. Ya, cocok. Kecini kiron reviewna sebelum jelaskan semua dari ayahanda. Tuh, tiga musari. Por. Oke, Ya, oke. Kita review dulu. Silakan. Raga, kau bentuk dari kualitas tanah terbaik. Kau alirkan air ke dalamnya agar wadah tak retak. Kau hembuskan udara segar agar wadah selalu sejuk.
Kau nyalakan api baginya agar wadah dapat bergerak. Dia lalu hidup, tapi masih seperti binatang dan tumbuhan. Setelah kau perintahkan turun ke bumi, ia menolak. Karena belum bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Karena belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ya, itu tadi reviewnya. Jadi selanjutnya tahu apa? Iya, Pak. Punna kucing ini kata-kata ayanda. Iya. Baju ini kucing sana sekali anunan nih. Pore. Iya, Sana iya. sekali harus Iya. nganu wangi kucing nih kan tengkaman nih anunan nih. Masuk nan Jon. Masuk nan, iya. Karena pore Iya. mantau Pore ini mantau. patas lagi. Pore. Iya. Iya. Tapi tahu Ah. yang. Jadi bait yang baru saja kita tonton, Iya. Santoko sebenarnya menyampaikan apa yang ia paham tentang penciptanya, Iya. apa yang ia paham tentang Tuhannya. Jadi napaumi Indonesia atau Curhat. iya, napaumi karena sehingga Santoko mengatakan bahwa dirinya hanyalah dibentuk dari 4 unsur. Iya. Kurangnya di sana Iya, dan jadi bagi apa pernah kulangi poin karena 4 unsur itu yang membentuk atau yang membangun diri manusia khususnya. Iya. Nah, tanah, Iya, air, betul. angin, Iya. api. Iya. Iya. Sementara Santoko juga mengatakan bahwa hidupnya itu bukan miliknya tetapi milik penciptanya, Penciptanya. milik Iya. Tuhannya. Jadi dia tidak punya apa-apa. Iya. Nah, berikut juga Santoko pada bait yang disaksikan pada tayangan tadi juga mengatakan bahwa hampir saja ia itu hidup di bumi tidak berbeda dengan tumbuhan ataupun binatang. Hampir saja tidak berbeda dengan binatang atau tumbuhan. Iya, lalu hidup tapi masih seperti binatang. Iya. Hampir sedikit mami toh. Makanya Toko mengajak Tuhannya turun bersama-sama ke bumi. Iya. Supaya Toko itu bisa, dan karena itu juga Toko pada akhirnya mengenal mana yang salah dan mana yang benar, mana yang buruk dan mana yang baik. Ia menyempa bedakan makhluk-makhluk yang lain yang membedakan manusia. Andaikan tenana kioki segan penciptanya saya Tuhan untuk bersama-sama. Singkamatogi ulu-ulu kah sama seperti binatang, atau sama seperti tumbuhan. Nah, sahabat siagaan namin ayah anda ia minjem bedakan. Iya, yang bedakan gara-gara siagaan. Saat kita. Cocok ya. Oke. Kalau begitu lanjut reviewnya lagi nih karena memadai minum saring. Sana sekali Niat mau antam ku saring dotak kusengan. Ya. Oke. Kita lanjut lagi reviewnya. Silakan. Ia memintamu mengantarnya ke bumi, dan ia berjanji untuk patuh pada segala aturanmu. Setelah sampai di bumi, ia mencarimu, karena itulah perjanjian pertama. Tuhan, sekarang raga itu di hadapanmu. Di hadapanmu, tanah itu duduk diam dengan sabar. Di hadapanmu air itu mengalir menukik menyusuri liku. Di hadapanmu udara itu sepoi-sepoi berhembus dasar. Di hadapanmu api itu berdiri tegak menyala dan membakar. Jika kau harus disembah, ajari ia menyembahmu. Oh, diriku yang mengembara. Oh, diriku
kelam hutan belantara. Kini aku, kau, dan ia duduk bertiga di keheningan sepi dan sunyi. Dan penyembahan pun dimulai. Dan penyembahan pun dimulai. Dan penyembahan pun dimulai. Dan penyembahan pun dimulai. Ya. Iya, Iya minju sumpaling aja sana anu na pore na. Cocok. Penukan sampai pore-pore pas Pore, yang terakhir kan di. Sana itu purena terakhir kan. Sana gini. Sana gini. Iya, tapi mama yang hendak. Iya. Kulit lagi ngane nih kak. Jelaskan, Ro. Pore nih pore. Pore sing istilahnya. Iya. Pertengahan pure ya. Iya, kejelaskan nggak hendak tapi. Nah, jadi 2 bait terakhir tokoh menyampaikan kepada Tuhannya, bahkan meminta kepada Tuhannya untuk mengamati, melihat, lihatlah hambamu. Hambamu yang 4 unsur itu. Tanah, cobalah lihat. Tanah itu diam dan sabar. Iya. Jadi lihatlah tanah itu duduk dengan diam dan sabar. Iya, betul. Iya. Jadi dia minta kepada Tuhan, lihatlah air itu mengikuti perintahmu, mengalir, menukik, menyusuri liku. Nah, kemudian angin atau udara. Tokoh mengatakan kepada Tuhannya, lihatlah hambamu begitu patuh, berhembus dengan datar. Nah, sementara api berdiri tegak dan membakar. Iya. Jadi itu yang ia sampaikan kepada penciptanya. Iya. Apa mari Pak papari na ceritanan nih. Angkana coba sini gitu. Nah, kemudian di terakhir ia menyampaikan bahwa penyembahan baru dimulai. Jadi penyembahan itu baru dimulai ketika ketiganya duduk dengan khusyuk. Kamu yang sampai napa huwa. Iya. Dan penyembahan pun dimulai. Iya. Ketika ketiganya duduk bersama dengan khusyuk. Iya. Kini aku, kau, dan ia duduk bertiga di keheningan sepi dan sunyi. Segamping aja. Tak sifat talu bi. Iya. Kapan tidak sifat talu? Ini penyembahan aku iseng karena penyembahan apa Rina? Iya. Aku, kau, dan dia. Iya. Pore. Iya. Tiga mursa. Tiga rok. Iya. Tiga mah. Karena ini iklan malah. Kamu aja. Mari poso iseng kan? Iya. Cocok. Ya, jadi kita akan kembali setelah menjaga pauci ini dan mau kusaring ini. Ya, kita kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Jadi tetap di Biji jaga, bincang-bincang santai, jangan tegang. Biji jaga, bincang-bincang santai, jangan tegang. Jaga, bincang-bincang santai, jangan tegang.
Ya, kembali lagi di Bici Jaga, bincang-bincang santai, jangan tegang. Ya, jadi penakaman tu paling ayahanda. Iya. Setelah membahas sumpah yang anu heba-heba, Iya. anu pure ya. Iya. Jadi pala kena kesimpulan. Iya. Ya para lu kira ngepas dulu kesimpulan ayahanda supaya tenana ribingun dulu nih cerita secara rampung toh. Iya. Tapi ayahanda. Oke, jadi sumpaing tadi itu sudah disampaikan bahwa hampir saja ini toko Iya. sebagai manusia hidup seperti binatang Iya. atau tumbuhan. Iya. Iya, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang buruk, Tidak betul. bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Betul. Untung ia mengajak Tuhannya untuk bersama-sama ke bumi. Iya. Nah, di sini kesimpulannya adalah manusia berbeda dengan makhluk lain. Betul. Iya, khususnya dengan binatang dan tumbuhan. Iya. Apa yang membedakan antara ketiganya atau dengan yang lainnya? Karena manusia itu mempunyai akal dan pikiran. Akal pikiran, Iya. betul. Nah, jadi akal pikiran inilah yang kemudian mengendalikan manusia itu untuk lebih paham tentang dirinya sendiri dan termasuk pasti dengan yang menghidupkannya. Nah, itulah yang membedakan manusia dengan yang lain. Bahkan di sini dikatakan bahwa tumbuhan ataupun binatang sebenarnya itu halal dibunuh demi kemaslahatan umat manusia. Iya. Nah, bedanya manusia dengan alasan apapun tidak halal dibunuh, tidak bisa dibunuh dengan alasan apapun, tidak bisa. Ah, itu yang membedakan. Jadi manusia yang membedakan dengan tumbuhan dan binatang, sekali lagi saya katakan bahwa binatang ataupun tumbuhan bisa saja atau halal dibunuh demi kemaslahatan umat manusia. Tetapi manusia tidak halal atau tidak bisa dibunuh dengan alasan apapun. Nah, itu ya. Karena manusia itu kenapa demikian? Karena manusia itu dekat sekali dengan Tuhannya. Ya, luar biasa ya Anda. Oke Anda. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak atas malam hari ini ya Anda sudah menemani kita untuk berbincang-bincang lagi membahas puisinya. Jadi masih ada 2 episode ya tadi? Iya, masih. Masih ada episode 9 dengan episode 10. Ya. Hebat pasangan Joy. Hebat begini jadi kita tonton baji kinja. Oke, terima kasih sekali lagi Anda ya. Jadi satu kalimat yang ada beberapa kalimat di sini. Bukan satu ya, sebenarnya beberapa kalimat yang membuat saya termasuk jadi bahan pemikiran ataupun yang saya pegang bahwa yang mengatakan bahwa yang membedakan kita dengan hewan dan tumbuhan itu adalah akal pikiran. Ya, betul. Jadi sebagai manusia baik-baiklah kita menggunakan akal dan pikiran. Ya. Jika menurut saya betul. Oke. Jadi untuk itu pemirsa setia Saraweta Bontua Channel tetap ikuti terus channel kami, jangan lupa subscribe, like dan share. Untuk itu tetap berbudaya, tetap beradat. Saya Wawan Maluluang, Saya Rudai. kita berjumpa lagi di Bici Jaga, bincang-bincang santai, jangan tegang. Salam budaya. Bici Jaga, bincang-bincang santai, jangan